Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Nanang PKH. Pada pembahasan kali ini kita akan mencoba menjelaskan terkait dengan tata cara atau proses usulan data ya. Tata cara atau proses usulan data serta verifikasi dan validasi data ya. Validasi data oleh Kementerian Sosial ya. Bagaimana prosesnya, proses usulan data. Dan mungkin nanti akan kita bahas sedikit terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Yang pertama, tentu terkait dengan adanya surat keputusan Menteri Sosial ya, di nomor 150 garing HUK garing 2022 terkait dengan tata cara atau proses usulan data ya, serta verifikasi dan validasi. Nah, ini bisa dicari di Google ya, terkait dengan surat keputusan tadi ya, terkait dengan pengusulan dan tata cara proses usulan data tadi ya. Bisa dicari di Google ya. Nah, hal ini atau surat ini menjelaskan terkait dengan pengusulan data untuk masuk dalam data kesejahteraan sosial ya, atau DTKS ya, singkatannya DTKS. Nah, data DTKS inilah yang menjadi sumber rujukan Kementerian Sosial ya untuk mengambil ya sebagai keluarga penerima manfaat ya, atau KPM, baik untuk PKH, bantuan sembako, bantuan pahlawan ekonomi Nusantara, PENA, bantuan rumah sejahtera, lansia, disabilitas, semuanya diambil dari DTKS ya. Jadi untuk diketahui, itulah fungsinya DTKS ini ya. Jadi DTKS ini semacam basis data ya, yang ada di Kementerian Sosial. Nah, prosesnya tentu dari bawah ya, prosesnya tentu dari desa, kelurahan ya, kemudian kabupaten, provinsi, dan diusulkan ke Kementerian Sosial. Nah, setelah diproses di Kementerian Sosial, maka ditetapkanlah dia masuk ke dalam DTKS tersebut atau data kesejahteraan sosial. Nah, proses usulan ini ya dari desa tentu ya harus memiliki kekuatan ya, harus dibuktikan dengan surat keterangan ya. Nah, surat keterangan ini diambil dari mana? Tentunya dari desa. Setelah melakukan rembuk desa ya, atau semacam musyawarah desa lah, atau rembuk desa, di mana para mungkin kepala desa dan staf desanya atau kelurahannya, kemudian tokoh-tokoh yang ada di desa atau kelurahan tersebut, kemudian disertakan juga harusnya diundang para pendamping ya, PKH, pendamping sosial lainnya yang memang harus ikut ya, andil dalam rapat tersebut ya. Nah, inilah prosesnya ya. Nah, mulai dari situ ya ditetapkanlah nama-nama penerima ya, nama-nama calon penerima untuk diusulkan ya, untuk masuk dalam DTKS ya. Nah, itu ya prosesnya seperti itu. Nah, setelah ada surat keterangan keputusan, nah diusulkanlah di dalam DTKS itu lewat aplikasi 6NG ya. Nah, diusulkan, kemudian dilampirkan surat keterangan tadi atau surat keputusan tadi. Kecuali ya untuk yang penambahan baru, ya, maka harus ada surat keputusan dari daerah ya, pemerintah daerah. Ini harus dipahami ya. Kenapa sih banyak usulan ya, banyak usulan dari daerah ya ditolak oleh Kementerian Sosial? Kenapa? Karena tidak dilampirkan surat keputusan tadi, sehingga Kementerian Sosial menolak.
Nah, begitu juga dengan misalnya anggota PKH ya, ini yang sudah masuk ya. Misalnya peserta PKH atau keluarga penerima manfaat dari PKH ya, dia belum mendapatkan bantuan sembako ya, kemudian diusulkan untuk penerima sembako. Nah, banyak yang ditolak. Kenapa? Karena tidak dilampirkan surat keputusan tadi. Nah, untuk itu ya, untuk pengusulan ini harus yang sudah ada namanya di dalam DTKS yang bisa untuk mendapatkan bantuan sembako ya, karena PKH ini adalah program komplementer dia, jadi dia bisa menerima berbagai macam bantuan. Nah, ini yang disebut program komplementer kalau yang peserta PKH. Sementara yang peserta sembako atau BPNT tidak mesti dia harus mendapatkan PKH. Namun yang PKH ini bisa diusulkan untuk mendapatkan sembako dan bantuan lainnya, KIS, KIP, ya, dan bantuan-bantuan lainnya. Karena PKH ini adalah bantuan komplementer. Nah, sehingga ketika diusulkan peserta PKH itu untuk mendapatkan bantuan sembako atau bantuan lainnya, maka harus dilampirkan surat keterangan tadi ya, hasil keputusan dari desa. Nah, itu baru disetujui oleh Kementerian Sosial. Nah, itu ya. Nah, tanpa ada surat itu maka akan ditolak oleh Kementerian Sosial. Sama juga dengan pengusulan baru ya. Misalnya ada warga yang memang layak masuk di dalam DTKS ya untuk penerima bantuan sosial ya. Tapi tidak ada lampiran surat dari pemerintah daerah, maka akan ditolak. Nah, ini yang perlu dipahami oleh semua pihak agar bisa melampirkan surat keterangan tadi dari kelurahan atau desa, kemudian surat keterangan dari pemerintah daerah. Nah, ini ya proses untuk masuk ke dalam DTKS tadi ya, sebagai basis data calon penerima bantuan sosial ya. Nah, kalau sudah masuk di dalam DTKS maka tunggu saja ya, apakah itu akan menjadi langsung diberikan bantuan. Kalau memang ada kuotanya akan langsung dimasukkan sebagai penerima bantuan. Tapi kalau belum ada kuota maka menjadi data tunggu ya di dalam DTKS tersebut. Nah, ini yang perlu dipahami oleh sahabat semuanya. Kemudian ada beberapa masalah ya terkait dengan penerima bantuan sosial ya, yang mana banyak nama-nama penerima yang dulunya dapat ya, sekarang itu sudah tidak dapat. Semenjak tahun 2021 kalau tidak salah ya, tahun 2021 ya, Kementerian Sosial melakukan pemadanan data ya, dengan data Dukcapil ya, sehingga sekarang ini adalah datanya sudah padan ya, data yang penerima sekarang ini ya sudah padan, artinya tidak ada lagi masalah ya di dalam datanya, kecuali data-data yang bermasalah maka akan diberhentikan atau di stop dulu bantuannya. Selama tidak diperbarui datanya maka data tersebut tidak akan dibayarkan ya, akan istilahnya ditidurkan ya, ditidurkan di dalam DTKS tersebut. Dia memang di dalam DTKS-nya terdata sebagai penerima bansos ya, tapi dia tidak diberikan bantuannya karena mungkin ada kesalahan-kesalahan data tadi ya. Maka harus diperbaiki ya, mulai dari data kependudukannya ya, KK-nya, KTP-nya, ya semuanya itu harus sesuai dengan data Dukcapil ya, sehingga itu yang akan diterima oleh Kementerian Sosial. Setelah dilakukan perbaikan data di data Dukcapil, maka setelah mendapatkan hasil data atau KK baru atau KTP barunya, nah tolong nanti diberikan ke operator desa untuk diperbaharui juga dan juga pendampingnya, sehingga kita bisa memperbarui data-data yang ada yang dipegang oleh Bapak Ibu. Demikian
Wassalamualaikum warahmatullahi